Josia. Oke, Dokter Josia, boleh kita ngobrol dulu ya? Ngobrol dulu. Boleh. Sebenarnya Ya. kelainan kelopak mata anak itu apa sih sebenarnya, Dok? Oke, kita ngobrolnya santai aja ya, Mbak. Iya, pastinya dong. Iya. Jadi, kelainan kelopak mata itu adalah suatu kondisi di mana kelopak mata kita itu memiliki bentuk dan fungsi yang di luar normal. Kayak gimana sih? Jadi, kelopak mata normal ya seperti kita ini ya. Jadi, dapat berfungsi dengan normal sehingga kita dapat melihat dengan baik. Kemudian tidak melukai struktur kelopak atau tidak melukai struktur mata yang lainnya. Jadi di kelopak itu kan ada seperti bulu-bulu juga yang tumbuh di tiap kelopak mata atas dan bawah. Itu juga tumbuhnya baik, benar, keluar dan tidak mengganggu bagian mata yang lain. Contohnya mengganggu kornea. Kemudian kelopak mata kita bisa membuka dan menutup dengan baik sehingga kita juga kalau melihat itu mudah kan. Kadang-kadang ada orang, aduh buka matanya kok kayaknya berat banget nih, jadi saya harus melotot kalau ngelihat. Nah itu udah mulai ada tanda-tanda gangguan. Nah jadi yang normal yang tidak mengalami kesulitan buat kita dan tidak saling mengganggu organ mata kita yang lain gitu, Mbak. Oke, itu yang normal tidak mengganggu ya. Jadi jatuhnya ya, kelopak Iya. mata yang normal tidak mengganggu organ mata kita yang lain. Nah, Betul. tapi itu sebenarnya bisa kejadian di usia dari kecil kah, ataukah beranjak remaja kah, ataukah justru dewasa atau bahkan pada saat lansia, dong? Oke, jadi kondisi seperti ini bisa terjadi dari bayi lahir, atau bisa terjadi nanti ketika usia sudah beranjak besar, beranjak remaja, dewasa, atau usia tua. Nah, kadang-kadang kalau misalnya seseorang memiliki kelainan itu di saat usia remaja, mungkin dia sebenarnya sudah punya kelainan itu di waktu kecil, tapi orang tua atau dia sendiri tidak aware. Nanti dia aware-nya ketika sudah dewasa, mungkin ketika ada yang menegurnya atau dia sendiri yang menemukan, kok saya rasanya kenapa ya matanya kok nggak enak, gatal atau gimana. Nah biasanya orang kalau sudah ada kelainan atau ada seseorang yang menegurnya, baru dia cari atau memeriksakan diri ke dokter. Kalau selama tidak ada yang aware, itu biasanya kan diabaikan saja begitu. Tapi kalau orang tuanya aware, nah itu pasti akan diperiksakan. Jadi penting sekali buat para ibu-ibu, bunda-bunda yang punya baby, diperhatikan kelopak matanya gitu. Tapi jangan terlalu panik juga ya. Aduh ini nggak ya kelainan atau enggak ya gitu. Jadi aware aja seperti itu. Oke, Dok, ini udah ada yang bertanya nih, Dok, dari Bunda Eli ya. Bunda Eli, gimana cara merawat kelopak dan mata anak agar tetap sehat? Nah, tahi lalat di kelopak itu berbahayakah? Oke, ya terima kasih pertanyaannya Bunda Eli. Jadi kalau merawat kelopak mata itu ya biasa, karena kelopak mata juga kan ada terdiri dari kulit juga ya. Jadi rajin-rajin dibersihkan. Kadang-kadang mungkin karena takut terkena sabun atau perih di mata, jadi bagian mata itu jarang sekali mendapat suatu kebersihan yang baik ya. Jadi kadang-kadang masih ada, padahal setiap pagi itu bangun itu pasti anak-anak ada beleknya, ada sekret yang keluar yang kering, dan itu harus dibersihkan. Minimal kalau takut dengan takut mata perih atau apapun, pakai kapas hangat itu sudah bantu untuk melunturkan kerak-kerak sisa-sisa air mata atau kotoran-kotoran yang menempel. Nah, dan biasanya kita sarankan gunakan sabun bayi, itu ya kan tidak perih ya. Jadi bulu-bulu kita itu kalau kita perhatikan begitu saja tanpa kita perhatikan detail, mungkin kita merasa sepertinya bersih aja ya. Tapi kalau kita perhatikan di bawah mikroskop, kalau kita misalnya periksa seseorang di bagian kelopak ya di bawah mikroskop, itu bisa loh banyak kotoran yang nyumbat di bulu-bulunya itu. Nah itu bisa bikin infeksi kalau terjadi sumbatan, tahu-tahu gatal, tahu-tahu merah. Nah infeksi di situ tanpa kita sadari, perilaku kita sehari-hari
itu juga menentukan kondisi kesehatan kelopak mata kita. Jadi rajin-rajin dibersihkan saja. Mungkin pakai kapas atau cotton bud yang dicelupkan ke air hangat, jadi supaya lunak, dan juga mungkin bisa dengan sabun bayi gitu. Nah, kalau untuk tahi lalat itu kita observasi saja. Kalau tahi lalatnya jinak, dia tidak akan membesar. Ya, jadi tidak masalah, itu nanti lebih ke ranah kosmetik. Tapi kalau dia membesar, nah itu perlu dicurigai apakah ini suatu keganasan, kemudian ada perubahan bentuk, mudah berdarah, gatal, dan tidak seperti biasanya, itu segera periksakan ke dokter untuk kita ambil tindakan. Gitu. Oke, nah pastinya terjawab ya. Untuk yang Bunda, ini ada pertanyaan lagi dok, Bunda HN Jaja tanya, dok, sebenarnya saat kapan newborn sudah mesti dilakukan deteksi dini? Nah, kemudian kedua, jika ada bintik di kelopak mata, adakah tipsnya? Yang ketiga, mungkin tahi lalat sama bintik beda kali ya? Beda ya? Oh, beda. Oke. Untuk yang ketiga, bagaimana cara menjaga agar mata tidak kering? Oke. Ya, terima kasih. Tadi pertanyaan pertama tentang apa ya, Mbak? Tentang saat kapan newborn sudah mesti dilakukan deteksi dini. Deteksi dini, oke. Iya. Kalau newborn untuk deteksi dini kelopak mata dari lahir, perhatikan bentuk kelopak matanya. Ini ada kelainan atau tidak. Jadi ya walaupun memang fungsi berkedipnya belum maksimal ya, jadi minimal tuh dilihat dulu bentuknya. Ada kondisi kongenital yang namanya koloboma, kongenital koloboma, itu bentuk kelopak matanya itu tidak, jadi dia ada bentuknya tidak full, tidak sempurna gitu ya, bisa di kelopak mata atas, bisa di kelopak mata bawah. Nah itu biasanya kenapa terjadi seperti itu proses saat embriologinya ya, ada kelainan saat proses embriologi. Nah jadi ada kelainan bentuk yang mana seharusnya sempurna seperti kita pada umumnya. Nah ini ada celah, ada cleft-nya gitu di bagian atas maupun bawah. Nah kalau seperti itu kan bisa mengganggu kornea mata bayi. Nah efeknya nanti bisa terjadi infeksi yang berlebihan, jadi merusak struktur korneanya. Kalau kemudian bisa juga dilihat dari silianya, bulu-bulu matanya, dari bulu kelopak matanya. Walaupun memang di bayi-bayi masih halus sekali ya, itu bisa kita perhatikan kalau misalnya bentuknya dia cenderung ke dalam atau keluar. Tapi memang tidak bisa kita bilang, oh ini kelainan, belum tentu ya. Jadi kalau karena bayi-bayi itu cenderung, apalagi kalau anak-anak ya, cenderung ada namanya pseudostrabismus. Jadi kesannya kayaknya kok matanya kayak juling, padahal sebenarnya tidak. Karena memang kelopak matanya itu masih dalam tahap perkembangan gitu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah observasi sambil jadi gini, bayi-bayi itu tidak hanya kita perhatikan perkembangan fungsi matanya saja. Mungkin yang sebelumnya sudah pernah dibahas tentang perkembangan penglihatan ya, kapan mengecek mata pertama kali pada anak. Nah, di situ selain mengecek fungsi penglihatan pada mata, kita juga lihat struktur anatomi dari mata anak itu sendiri. Jadi saling melengkapi antara fungsi dan struktur anatominya. Jadi bisa sekalian kita nilai gitu. Kemudian pertanyaan kedua apa ya tadi, Mbak? Yang kedua itu jika ada bintik di kelopak mata, gimana tipsnya? Tipsnya oke. Bintik kalau pada anak-anak, kalau pada bayi sih jarang ya terjadi bintitan, bahkan belum pernah nih terjadi bintitan. Biasanya pada anak-anak ya, karena ini faktor kebersihan. Nah, kalau pada anak-anak memang berbeda treatmentnya dengan orang dewasa. Karena kalau orang dewasa itu sangat mudah sekali kita bisa insisi. Kalau anak sulit ya, insisi itu treatmentnya berbeda dengan orang dewasa. Kalau untuk anak kecil kita bisa melakukan pertolongan pertama dulu, dikompres air hangat dulu, kemudian jaga kebersihannya, kembali lagi kebersihan dari kelopak mata dan juga bulu-bulu matanya, bulu dari kelopak mata atas dan bawah, kemudian bisa diberikan salep mata. Nah, kalau misalnya dan jangan dipegang-pegang ya, biasanya kadang-kadang suka dipencet-pencet, gemes ya. Takutnya
Iya, tangannya kotor malah jadi infeksi. Jadi kalau misalnya ragu-ragu boleh dibawa ke dokter, tapi pertama-tama kompres dulu ya, gitu. Kemudian yang ketiga apa tadi? Berarti kompres dulu ya Bunda. Kemudian yang ketiga dok, bagaimana cara menjaga agar mata tidak kering dok? Oh oke. Jadi apa sih yang bikin mata kita kering? Lingkungan kita itu dan polusi. Apa namanya, kegiatan kita itu sangat menyumbang membuat mata kita itu menjadi kering. Salah satunya AC. AC itu membuat mata kita menjadi lebih kering. Kemudian aktivitas kita sehari-hari, di mana sekarang banyak work from home. Jadi kita aktivitasnya near work ya. Near work itu menurunkan refleks blinking kita. Sedangkan refleks blinking kita itu sangat penting untuk membasahi permukaan mata. Nah, karena lapisan air mata itu bisa menyegarkan mata dan juga memiliki indeks refraksi juga gitu. Jadi kadang-kadang kalau refleks blinking menurun, bisa penglihatan kita agak blur jadinya gitu. Dan kalau refleks blinking berkurang juga dapat menimbulkan dry eye juga di mata gitu. Dan mungkin ya tata laksananya mungkin selain habit kita, kebiasaan kita juga bisa kita menggunakan artificial tears yang aman dan nyaman buat mata, jadi sebagai tambahan seperti itu. Kalau misalkan kering nih dok, misalnya banyak dari orang awam seperti saya misalnya, kalau kering ya saya kasih obat tetes mata, itu sebenarnya efektif atau justru terbalik, gimana? Jadi tetes mata artificial tears itu seperti air mata buatan, dia hanya adjuvan ya, tambahan saja. Ya, jadi kalau yang memang pada dasarnya sudah dry, sudah kering, memang membutuhkan tambahan sehari-hari gitu untuk tambahan, karena kondisinya dari mata kita sendiri itu sudah dry gitu. Oke. Dok, mohon maaf, kita ngobrol lagi nih terkait dengan kelainan matanya sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bina Family. Nah, sebenarnya kelainan kelopak mata apa aja sih? Dan jenisnya itu apa aja dok? Boleh dijelaskan dulu dok? Oke, jadi ini saya bicara yang umumnya dijumpai dulu ya pada anak-anak, karena berbeda untuk anak-anak dan orang tua. Jadi karena kita bicara anak-anak, saya batasi dulu di anak-anak. Yang umumnya dijumpai itu pertama congenital ptosis. Apa sih itu? Jadi congenital ptosis adalah kondisi kelopak mata yang turun. Pernah lihat nggak kalau misalnya kelopak mata bisa jadi dua-duanya atau salah satu yang sepertinya tuh orang bilang sipit, tapi sebenarnya bukan sipit ya. Jadi dia tidak bisa membuka dengan maksimal, lebih enak sih kalau dibandingkan kanan dan kiri. Jadi dia sudah buka tapi tidak maksimal gitu. Jadi dia ada kesulitan melihat juga. Nah itu, dan biasanya ciri khasnya kalau kongenital dia tidak ada lipat matanya. Begitu di kalau anak-anak ya. Ya, kan normalnya seperti kita nih. Nah kalau anak-anak tuh biasa bandingkan kanan dan kiri. Nanti dia sipit sebelah. Gitu, walaupun sudah dibilang coba buka matanya, iya ini sudah maksimal. Jadi kalau kita cek di mikroskop itu pupilnya itu sudah mulai tertutup gitu, setengahnya gitu. Kemudian itu mengganggu penglihatan ya. Kenapa itu penting sekali kita harus aware, karena usia anak-anak itu adalah usia pertumbuhan penglihatan. Jadi media refleksinya itu harus dibuka. Jadi kalau dia tertutup itu nanti menghalangi pertumbuhan penglihatan yang nanti bisa dikenal dengan lazy eye jadinya. Kenapa harus kita kenali sedini mungkin? Karena tindakan kondisi seperti itu membutuhkan intervensi medis supaya tidak terjadi lazy eye nantinya gitu. Itu yang pertama. Kemudian kedua ada yang disebut dengan epiblefaron. Apa sih epiblefaron? Epiblefaron itu kalau di medis suatu kondisi di mana lempeng pretarsalnya di kelopak mata bawah sama kulitnya itu ada override gitu ya, sama kulitnya. Jadinya si bulu-bulu matanya itu harusnya kan keluar gitu ya, begini ya, keluar. Ya, begini. Ini enggak, ya lentik keluar. Ini ke dalam. Ya, ini ke dalam, tapi bukan karena
Ya, jadi bukan karena si bulunya, memang karena kelainan lempeng kelopaknya. Nah, itu si bulu kita itu, bulu dari kelopak mata silia-silia itu kalau menggesek kornea kita, tajam kan itu dok? iya, jadi bisa luka. Oke. Lama-lama infeksi. Nah, itu kalau infeksi yang terus-menerus berulang, itu membahayakan penglihatan anak nantinya. Kemudian yang ketiga, kalau tadi congenital epiblevaron, ini ada distichiasis. Nah, kalau distichiasis bedanya bukan kelainan si lempengnya, tapi memang lempengnya oke, normal, tapi bulu-bulunya ini yang beberapa silianya yang tumbuhnya salah gitu. Nah, yang terakhir congenital coloboma yang tadi saya bilang, kelainan saat embriologi, jadi saat kehamilan. Nah, itu kelopak mata atas atau bawah itu ada celahnya. Jadi ketika menutup itu tidak menutup sempurna, ada celah gitu. Jadi kornea kita tidak terlindungi gitu. Oh iya. Jadi kan kalau kita menutup mata kan semuanya tertutup ya gitu. Kalau ini di tengah-tengahnya bolong gitu. Ya, ada celah. Iya. Jadi yang hitam-hitam itu kornea kita itu terekspos, sedangkan kan dia harusnya terlindungi kan. Iya. Berarti memang secara kasat mata kita bisa lihat ya kelainan kelopak mata itu ya. Oke, berarti Bina Family jadi bisa dilihat dari dari pertumbuhan si kecil. Apabila nanti ada kelainan, nah itu bisa langsung dibawa ke dokter spesialis mata, salah satunya dokter Josia Irma. Boleh disampaikan dulu dok jadwal dokter di Netra Klinik? Oh iya, jadwal saya di Netra Klinik tiap hari Kamis dan Jumat jam 2 sampai jam 4 sore gitu. Oke dok, lanjut ya dok, kita pertanyaan dulu dari Bina Family. Ya dok, nah ini pertanyaannya mungkin di luar topik ya dok, tapi mungkin berguna juga untuk Bina Family di rumah. Dari Ibu Tiga Rohana 17, dok, ponakan saya main game terus, matanya merah. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ya, ini kayaknya pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan 1 juta seluruh Indonesia kayaknya. Iya, karena sekarang apalagi work from home ya, semua anak-anak sekarang itu hiburannya hanya gadget atau game, semua yang berhubungan dengan near work. Nah, perlu saya sampaikan sebenarnya permasalahan yang ditimbulkan dari gadget dan near work itu adalah menginduksi mata minus. Jadi, kenapa seperti itu? Karena near work itu, aktivitas jarak dekat itu, berdasarkan penelitian dia akan merangsang pertumbuhan sklera mata kita, jadinya tambah panjang. Nah, sedangkan anak-anak itu kondisi skleranya itu masih bertumbuh, masih bisa panjang. Kalau dari kecil saja sudah panjang, bisa dibayangkan kan? Nanti bertumbuh akan bertambah sehingga minusnya bertambah. Nah, jadi bagaimana mengatasinya? Jadi orang tua yang harus memegang peranan penting untuk mengatur jam gadget anaknya, jam near work, aktivitas near work anak-anak di rumah gitu. Jadi kenapa merah? Yaitu tadi saya jelaskan. Jadi near work itu membuat refleks blinking, refleks berkedip kita itu menurun. Refleks menurun jadinya dry eye. Dry eye, kondisi dry eye itu akan membuat matanya itu jadi mudah merah. Nah, jadi tidak semua mata merah itu sakit mata ya. Bisa jadi dia memang kering. Salah satu tanda-tanda dry. Jadi kalau dry eye tidak diatasi, lama-lama jadi infeksi gitu. Itu Bunda. Jadi memang dari kitanya sebagai orang tua untuk membatasi jam anak untuk memegang handphone atau menonton dari handphone atau menonton dari layar komputer bahkan gitu ya. Jadi memang harus diatur sedemikian rupa oleh orang tua supaya dedeknya tidak. Karena kan kalau anak kecil taunya saya main game gitu kan. Anak kecil kan taunya saya menghabiskan waktu aja, yang penting nggak bosen, yang penting apa gitu. Ini dari orang tuanya nanti diedukasi lebih lembut lagi ya. Oke, lanjut nih dok, kita ke topik pembahasan lagi. Sebenarnya ada tanda-tanda apa sih dok yang perlu kita waspadai?
jadi tandanya kan tadi kita ngobrolin tentang jenisnya. Nah, Ya. tanda-tanda yang bisa kita cek itu saat kita harus mewaspadai ada kelainan di kelopak mata itu, Dok, pada anak. Oke. Biasanya mudah sekali ya kalau anak-anak itu walaupun dia tidak bisa mengeluh, dia hanya menggunakan tangannya atau kebiasaan-kebiasaannya untuk menunjukkan bahwa ini ada kelainan nih. Yang utama dia suka kucek-kucek mata. Nah, ibu-ibu aware ya, bunda-bunda di sini aware. Kalau sudah perhatikan kebiasaan anaknya ya, kalau anaknya sudah mulai sering kucek-kucek mata, nah coba lihat dulu, ini matanya ada apa ya? Kalau nggak ada apa-apa mungkin dan masih seperti itu juga, nah itu waktunya untuk dibawa ke rumah sakit atau ke dokter mata untuk diperiksa, ya. Itu tanda paling khas untuk anak-anak. Kalau penglihatan kan ciri-cirinya dia kok kalau ngapa-ngapain maju ke depan TV, Nggak kelihatan. ngapa-ngapain nggak kelihatan. Nah, kalau kelainan bulu-bulu mata, kalau kelainan bulu-bulu mata yang tadi saya bilang epiblevaron, karena dia nusuk-nusuk kan dia pasti bilang mataku gatal terus. Terus atau kalau sudah sampai infeksi mengganggu, matanya merah terus, udah ditetesin insto misalnya, kok masih merah juga, udah ditetesin obat tetes apa yang beli, hati-hati ya, ini saya kirim pesan juga, jangan sembarangan pakai obat tetes mata. Jadi sebaiknya konsultasikan dulu. Jadi takutnya obat itu cukup keras gitu, jadi malah membahayakan. Nah, pakai obat macam-macam sembuh tapi merah lagi, ternyata permasalahannya yaitu ada sesuatu di kelopak matanya yang perlu diperbaiki. Itu. Oke, nah itu kalau anak-anak mulai gatel, mulai ngucek-ngucek atau mulai berasa dia terganggu. Jadi jatuhnya itu ya. Jadi memang pada dasarnya kalau memang terganggu berarti ada yang salah dengan dengan struktur mata. Nanti boleh diperiksakan ke dokter spesialis matanya ya. Dok, ini ada pertanyaan dari Max Dabeara Velanda. Wah, susah sekali ini namanya. Oke, balita saya punya kantung mata. Itu sebenarnya kenapa ya, Dok? Sampai dikira habis nangis terus. Nah, itulah. Oke, silakan, Dok. Oke, kalau kantung mata tidak ada ya. Maksudnya kalau pada bayi-bayi itu jarang sekali memiliki kantung mata. Yang umumnya punya kantung mata itu orang-orang yang sudah tua, istilahnya baggy eyelid karena tumpukan dari jaringan lemak. Kalau pada bayi, coba perhatikan warnanya seperti apa gitu. Kalau misalnya ada perubahan struktur warna atau dan disertai dengan kok ini permukaannya kok agak meninggi, menonjol, nah itu segera periksakan. Mungkin dia suatu keganasan pada bayi-bayi ya, pada anak-anak itu ada gitu. Jadi tolong diperhatikan warnanya seperti apa, bandingkan kanan dan kiri. Kalau sama, oke, tapi diobservasi kanan dan kiri diobservasi. Seiring berjalan waktu, apakah dia tambah membesar, ada perubahan warna, ada perubahan bentuk dan lain-lain. Kalau tidak ada, tidak masalah. Tapi kalau ada perubahan warna, jadi memerah atau membiru, nah itu segera periksakan ya. Jadi kalau kita berbicara tentang kelainan kelopak mata, nanti ada lagi tuh ceritanya tentang keganasan pada anak-anak. Tumor-tumor mata itu juga ada gitu. Jadi serem. Aware, iya. Jadi aware-nya dari situ. Kadang-kadang kita nggak aware ya. Jadi karena kita tidak kenal, mungkin karena jarang ya. Sebenarnya bukan jarang, tapi karena kita berada pada lingkungan yang tidak terjadi seperti itu. Berbeda dengan kalau kita berada pada lingkungan yang kita banyak bertemu dengan kasus-kasus seperti itu. Iya. Jadi ya kalau kita tidak pernah menemukan, kadang-kadang orang bertanya memang ada, wah ternyata banyak kasus seperti itu gitu. Jadi tolong aware saja. Jadi apa sih yang perlu kita aware? Itu tadi perubahan bentuk, perubahan warna. Ya, sama selalu bandingkan kanan dan kiri, atau ketika punya kakak, adik yang ketika waktu dirawat bayi nggak seperti itu, nah gitu, jadi diperhatikan. Oke, berarti si baby ini harus dibawa ke spesialis mata dulu ya untuk pemeriksaan ya, Dok? Iya, boleh. Ya, karena pada pemeriksaan prinsipnya, awal. Karena pada prinsipnya kan tadi yang seperti yang dokter sampaikan bahwa baby ini seharusnya tidak mempunyai kantung mata, gitu ya. Iya.
Ya. Iya, oke dok. Silakan Bunda Max dibawa babynya dulu ke spesialis mata ya. Oke, lanjut dok dari Bunda Suhentarsi. Sebenarnya kalau ada benjolan kecil di bawah kelopak mata pada anak itu kenapa ya dok? Nah itu pertama. Kedua, kelainan mata pada anak apa ada turunan juga? Nah ini mungkin banyak pertanyaan dari bunda-bunda di rumah, keturunan atau tidak? Nah, benjolan ini banyak sekali. Saya jawab dulu yang pertama, benjolan. Ya, Boleh. benjolan tuh banyak sekali. Ada yang tadi bintitan, Ya. ada bintitan, ada kalazion, atau ada di suatu tumor, macam-macam sekali. Jadi kalau kita membedakan ini ini benjolan yang berbahaya atau tidak, yaitu tadi perhatikan bentuk, warna, dan bagaimana perkembangannya, bertambah cepat atau ada nyeri. Jadi lihat aja anaknya, kalau rewel kan pasti tidak nyaman ya. Coba disentuh, itu nyeri nggak buat anaknya gitu. Nah kalau misalnya benjolannya seperti tai lalat kan benjolan juga, tapi itu kan jinak ya. Ada juga tai lalat yang ternyata dia ganas. Nah itu ada. Jadi sekali lagi tolong diperhatikan bagaimana perjalanan si benjolan itu. Terus ada perubahan bentuk, terus gatal atau mudah berdarah misalnya. Jadi kalau misalnya tidak ada sih aman ya. Mungkin dia hanya tai lalat kah atau tumor-tumor jinak yang tidak membesar. Jadi seperti ada suatu kelenjar yang membesar, tapi itu tidak berbahaya. Kalau dihilangkan tidak masalah, tidak dihilangkan juga nggak apa-apa, istilahnya kayak cuma kosmetik saja. Cuma kalau penasaran pengen tahu itu apa, ya memang harus kita ambil, kita periksa jaringannya, apakah jaringan itu jinak atau tidak. Biasanya kadang-kadang, tapi yang lebih banyak sih memang orang dewasa ya yang merasa risih. Kalau anak-anak jarang kan, kecuali orang tuanya yang sudah, aduh gak enak nih lihatnya, udahlah ambil aja. Nah itu ada yang kayak gitu. Tapi lebih banyak memang orang dewasa ya yang dia merasa risih nih, yang benjolan kecil saja atau seperti kayak kutil kecil saja dia sudah risih. Padahal sebenarnya itu bukan suatu yang ganas ya. Jadi dia minta diambil. Kalau anak-anak kan jarang ya, seperti dia komplain ini kok ada ini. Biasanya orang tuanya ya gitu. Tadi mungkin apalagi kalau kelainan ya? Iya, kelainan mata pada anak apa ada turunan dok? Kelainan mata pada anak ada sih beberapa yang ada turunan genetik, memang bentuknya seperti itu. Jadi gitu. Jadi memang kalau bentuk-bentuk kelopak mata yang tidak mengganggu, ya itu nggak masalah ya, kecuali kalau yang kelainan yang tadi sampai mengganggu fungsi. Nah itu yang perlu diperbaiki. Tapi kalau tidak, ya tidak perlu. Jadi bentuk itu pasti ada dari genetik, ada turunan gitu kan. Kayak seperti kita orang-orang Asia bentuk matanya seperti ini kan, dari ras-ras tertentu bentuk kelopak matanya juga berbeda gitu. Jadi berarti berarti kalau misalkan si orang tuanya mempunyai misalkan yang tadi kelopak mata terbalik itu, yang kelopak mata terbalik, nah itu kemungkinan anaknya juga akan seperti itu juga akan mungkin berarti dok? Biasanya tuh kakak sama adik gitu, dan biasanya di kelopak mata bawah, dan itu ada faktor misal anak kecil tuh yang badannya gemuk, nah itu karena di sini kan banyak jaringan lemak ya, nah itu biasanya seperti itu, anak-anaknya gemuk biasanya. Jadi kan di sini banyak jaringan, ada jaringan lemak juga, jadi pada dasarnya lempengnya sudah overriding, terus ditambah lagi ada jaringan lemak, nah tambahlah begitu. Memang karena lempengnya gitu, lempengnya. Oke dok, ini ada argumen dari Bunda Max yang tadi dok, yang terkait dengan kantung mata pada baby. Nah kata Bunda Max, iya dok, itu yang kanan lebih kelihatan kayak ada kantung mata gitu. Saya pikir tumpukan lemak, karena saya punya kenalan tapi pasangannya orang Jerman sama anaknya gitu, kata dia emang tumpukan lemak, jadi mikir lagi. Nah Bunda Max mungkin nanti bisa bawa
babynya untuk periksakan dulu ya ke dokter spesialis mata. Nanti dilihat dulu tadi seperti yang dibilang dokter Josia, nanti dilihat dulu apakah nanti ada perubahan warna, apakah nanti mengganggu jadi jatuhnya ya. Oke, Dok. Sebenarnya kelainan mata itu, kita udah ngobrol nih kelainan matanya, kemudian ciri-cirinya, dan pertanyaannya adalah pastinya bisa diobati nggak sih? Pertanyaannya itu. Ya, mungkin ini tata laksananya yang nggak disukai sama bunda-bunda ya. Karena bunda-bunda biasanya ya kalau ada kelainan seperti ini kayak tadi koloboma, ptosis, kemudian epiblefaron, hampir kecuali distichiasis yang tadi tidak ada struktur kelopak matanya yang mengalami kelainan, tapi bulunya saja yang salah tumbuh dan cuma hanya beberapa silia saja, itu bisa dicabut. Tapi kan anak kecil dicabut males juga ya biasanya, aduh rewel. Dicabut nanti tumbuh lagi 2 minggu. Nah, kalau yang lain harus intervensi surgical, harus pembedahan karena bentuknya yang harus diperbaiki. Kenapa? Yang satu, congenital ptosis. Tidak bisa kita lakukan tindakan atau obat apapun yang membuat kelopaknya naik. Sedangkan kita harus membuka visual aksisnya supaya pertumbuhan penglihatannya jadi lebih baik. Nah, itu hanya bisa intervensi surgical. Jadi untuk mencegah amblyopia harus dilakukan intervensi surgical sedini mungkin. Jadi terbuka kelopak matanya naik jadinya. Bukan buat kosmetik ya, ini untuk mencegah amblyopia. Ya. Kalau untuk orang tua mungkin nanti ada lain lagi ya. Kemudian kalau yang kedua, epiblefaron. Kalau kita tidak lakukan intervensi surgical, hanya mau dicabut, berapa banyak bulu di bawah yang mau dicabut. Dan setiap 2 minggu akan tumbuh lagi. Setiap 2 minggu dicabut-cabut terus tuh melelahkan juga buat anak ya. Dan walaupun tidak melulu 2 mata, bisa 1 mata, cuma itu kalau kita biarkan lama-lama menggisik-gisik kornea, infeksi, terus jadinya infeksi berat, nanti malah membuat permasalahan baru lagi pada mata anaknya gitu, malah mengganggu penglihatannya pada akhirnya gitu. Jadi membuat permasalahan baru, jadi hanya bisa dilakukan dengan intervensi surgical. Kemudian yang terakhir, yang koloboma. Nah, koloboma ini mirip sekali efeknya kalau kita tidak lakukan intervensi surgical secepatnya, karena defeknya yang sangat luas membuat kornea kita terekspos. Nah, itu lebih bahaya lagi. Jadi kadang-kadang karena mungkin kurang aware atau bagaimana ya, sudah keburu infeksi. Nah, kalau luka infeksi di kornea, kalau sudah sembuh, dia akan meninggalkan bekas scar yang berwarna putih dan itu sangat mengganggu penglihatan. Gitu. Dan otomatis kalau orang melihat juga udah kelihatan kan, putih-putih matanya, jadi sangat mengganggu gitu. Oke, iya dok. Dok, ini ada yang nanya nih dok. Sebenarnya udah dijawab sih sama dokter. Mungkin Bunda Retmiazianya baru gabung. Di umur berapa sih dok kelainan kelopak mata itu bisa terdeteksi? Tadi boleh dijawab lagi dok? Ya boleh. Sedini mungkin ya Bunda, sedini mungkin. Jadi perhatikan tadi tanda-tandanya, sering kucek-kucek mata. Tapi kalau bayi kan jarang ya, mana ada bayi bisa kucek-kucek mata baru lahir. Jadi diperhatikan bentuk kelopaknya, terus ada satu kelainan di bayi yang mungkin beberapa bunda juga pernah mengalami ya. Jadi sering belekan. Nah, ini agak melenceng sedikit, tapi saya informasikan itu sering dialami. Kenapa seperti itu? Karena di sudut sini ini ada pompa lakrimal ya, yang dimana katupnya ya di sini. Di sini tuh ada. Nah, di sini itu ada pompa, terus ada katupnya, namanya katup Hasner, di mana katup itu pada bayi itu belum sempurna sampai usia 1 tahun. Nah, kalau si katupnya itu nggak sempurna, otomatis sirkulasinya nggak bagus. Jadi dia jadinya sering belekan. Nah, itu mesti diapain? Dimasas saja, dimasas dari sini. Otomatis harus kita bantu dimasas supaya dia bisa keluar sendiri
bisa keluar supaya nggak jadi infeksi, nggak banyak beleknya gitu. Nah, di area sini sudut ya. Nah, itu yang sering dialami juga pada bayi-bayi. Itu sih nggak masalah. Cuma memang ada beberapa kasus yang sudah dimasas, kemudian dikasih terapi itu fungsinya supaya mencegah terjadinya infeksi ya, karena kan tumpukan sekret di sini cukup banyak bercampur dengan flora-flora yang ada di sini, jadinya kan bisa menyebabkan infeksi. Nah, itu kalau misalnya sudah diobati masih berulang terus malah bikin infeksi, nah itu baru ada tindakan yang perlu dilakukan gitu. Biasanya kita pantau sampai usia 1 tahun ya, karena di 1 tahun tadi saya bilang katupnya sudah mulai berfungsi dengan baik gitu. Tapi kadang seiring berjalannya waktu masih berulang seperti itu. Ya kalau udah seperti itu tetap berulang, mau nggak mau intervensi surgical lagi. Ada kemarin kasus seperti itu, anak paling kecil 4 tahun terpaksa di intervensi surgical karena memang mungkin karena anatominya juga, jadi harus dibuatkan saluran supaya drainasenya cukup baik gitu. Di matanya, Dok? Oh my God. Salurannya dibuatnya bukan di mata, jadi ada terus hubungannya gimana? Nanti lewat hidung, dari hidung. Dari hidung, ya. Oke. Gitu. Matanya sih nggak masalah, cuma nggak diapa-apain gitu. Tambah. Nggak. Jadi biasanya kita join dengan bagian THT juga gitu. Oke, Dok. Iya, Dok, kita balik lagi ke yang tadi. Tadi kan dokter sempat menyebutkan evi-blefaron sama distiasis ya. Saya takut salah nyebutnya. Distikiasis. Oke. Nah, itu sebenarnya pada kedua kasus itu bagaimana cara kita membedakannya sebagai orang awam? Oke. Kalau epi-blefaron sama distikiasis, mungkin kalau kita bisa lihat pakai senter. Kalau distikiasis, lempeng kelopak matanya itu nggak ada masalah gitu. Oke. Hanya ada bulu-bulu beberapa silia atau bulu mata yang tumbuhnya melenceng sendiri. Yang lain tumbuhnya keluar, ini ada beberapa yang tumbuhnya ke dalam gitu. Oh, jadi dikit gitu bisa. Dikit. Oh, gitu. Itu distikiasis namanya. Jadi itu bukan kelainan dari lempengnya. Jadi itu tidak perlu intervensi surgical. Tapi kalau si epi-blefaron, nah ini semuanya di sudut terutama. Nih, di pangkal sudutnya itu, nah itu udah masuk semua. Jadi lempengnya, jadi kalau ditarik begini, nah itu baru enak ya, baru enakan. Begitu ditarik baru keluar begini gitu. Berarti kalau misalkan dia masih distikiasis itu tidak perlu intervensi atau yang surgical itu? Surgical. Kalau misalnya bulu-bulunya hanya 1-2 dan tidak menyentuh kornea sih nggak masalah. Dia kadang-kadang cuma berdiri begini, nggak sampai begini sih. Nah itu sih nggak perlu. Tapi kalau silianya cukup banyak, ya biasanya hanya dicabut yang mengganggu. Tapi pada umumnya yang distikiasis itu yang di bagian bawah, dia sih tidak sampai kena ke kornea ya, biasanya hanya di daerah konjungtiva bulbinya saja, yang daerah putih-putihnya saja. Kalau itu nggak masalah. Kalau cuma 1-2 silia nggak masalah. Yang berbahaya itu kalau dia menggesek kornea yang hitam-hitam. Oke, kalau menggesek kornea. Nah, bisa nggak sih, Dok? Kan tadi dokter bilang kalau memang harus surgical gitu. Bisa nggak sih tanpa operasi, Dok? Kan karena kita sebagai orang tua takut ya kalau baby kita tuh dioperasi masih kecil gitu, maksudnya bisa nggak sih nunggu dia gede dulu, mungkin perkembangannya akan berubah dan tetap akan bahaya jika nggak ikutin operasi gitu, Dok? Ya, kalau misalnya kasus pada bayi, biasanya kita tunggu ya, kita tunda dulu observasi sampai umur 1 tahun. Kalau ada perbaikan, berarti oke, tidak perlu intervensi surgical. Ya, seperti kasus ptosis juga, itu biasanya kita tunggu sampai kita nilai juga ya seiring perkembangan, karena bagian wajah itu dia kan akan berkembang terus. Bola mata itu akan bertumbuh. Nah, itu kita juga lihat dulu selama masa pertumbuhannya juga. Nah, kalau ternyata
seiring dengan waktu terus ptosis, apalagi tidak bisa benar-benar, tidak visual aksesnya tidak terbuka, itu mau nggak mau harus dilakukan surgical, karena nggak mungkin kan, kecuali tiap hari mau ditarik terus sama orang tuanya begini. Nah itu kan nggak mungkin ya. Nah terus kalau yang tadi epiblefaron, saya nggak mau operasi, ya kecuali orang tuanya mau tarik terus ke bawah dikasih plester supaya nggak menggisik gitu. Karena kan suatu bentuk yang tidak bisa, obat nggak bisa dicabut 2 minggu lagi tumbuh gitu. Karena lempengnya, bentuknya yang ada mengalami kelainan gitu. Jadi harus diperbaiki bentuknya. Gitu. Oke, kalau proses perkembangan si babynya pun menjadi anak nantinya usia berapa gitu, itu juga tidak akan merubah apapun ya, karena kan kelainan jadi jatuhnya ya. Iya. Jadi mau nggak mau memang tetap harus pakai surgical kan, jadi jatuhnya surgical. Iya, itu satu-satunya cara gitu untuk membuat si dedeknya nyaman gitu. Bedanya hanya kalau baby nggak bisa ngomong, bisa ya nangis. Kalau dedeknya udah meranjak dewasa udah bilang, aku sakit gitu. Aduh, aku kelilipan atau apa gitu ya. Oke. Oke dok, lanjut dok. Nah ini ada pertanyaan dari Bunda Suhentar sih dok. Nah vitamin apa sih dok yang mempunyai kandungan apa yang bagus untuk menjaga mata si kecil dok? Mungkin bundanya mau beli vitamin nih untuk menjaga mata si kecil. Sebenarnya kalau untuk anak-anak vitamin itu hanya didapatkan dari makanan bergizi ya. Jadi asupan gizi dan kebiasaan habit. Untuk mata sih lebih ke gaya hidup ya, kayak tadi kebiasaan sehari-harinya dia seperti aktivitas sehari-harinya. Kalau sehari-harinya sudah aktivitasnya seperti di depan gadget terus ya, mau vitamin apapun juga percuma gitu. Kemudian jadi seperti COVID sekarang ini ya, itu banyak sekali yang lagi ngetren sekarang ini vitamin D, vitamin D3, K2, terus zinc. Nah itu jadi kalau untuk anak-anak sih untuk konsumsi vitamin dari makanan sehari-hari sudah cukup ya, tapi pun kita butuh aktivasi juga dari sinar matahari langsung sebetulnya. Jadi percuma ya kita vitamin tapi tidak ada aktivasi dari sinar matahari langsung dari kegiatan outdoor kita gitu. Kalau vitamin apa aja boleh, tapi juga tidak segala sesuatu yang berlebihan dan kekurangan itu kan tidak baik ya. Jadi asupan gizinya yang perlu diperhatikan. Jadi percuma kita kasih vitamin yang paling mahal. Sebaik vitamin harga mahal, harga murah itu hanya sebuah merek saja ya. Isi itu sama semua. Itu kita bisa dapatkan dari pengaturan gizi yang baik buat anak-anak. Jadi kalau gizinya kita tidak penuhi dengan baik, contohnya makan maunya anaknya aja gitu. Contohnya 4 sehat 5 sempurna tidak terpenuhi, tapi dibabat dari vitamin ya percuma juga gitu. Kemudian aktivitasnya hanya di dalam rumah, main gadget terus. Nah itu tadi saya udah cerita, gadget itu near work akan merangsang ini mata minus ya, susah juga gitu. Jadi kadang-kadang orang tua bertanya gini, saya harus minum vitamin apa ya supaya minus mata anak saya ini gak nambah terus? Tidak ada jawabannya. Tidak ada vitamin bisa menghentikan mata minus pada anak-anak. Gitu ya. Oke, nah itu. Nah, kita ngobrolin tentang asupan gizi nih dok. Ada nggak sih misalkan sayuran atau ikan, misalkan salmon gitu. Salmon ternyata ada penelitian bagus untuk mata gitu, atau ada kandungan-kandungan makanan tertentu nggak dok yang memang khusus bagus untuk mata kita atau mata si kecil? Kalau kandungan tertentu yang bagus tuh tidak ada yang spesifik ya. Jadi vitamin C, D, antioksidan itu semua penting. A, C, D, E itu penting sekali buat kesehatan mata ya. Dan orang-orang ini yang saat ini biasanya minum vitamin itu nanti kalau sudah usia sudah 50 tahun ke atas nah itu sebenarnya sih sudah terlambat ya. Jadi makanan sehat, segala sesuatu sehat yang A, C, D, E yang kita butuhkan itu memang
seharusnya dari usia dini, karena pembentukan itu tidak instan ya. Jadi kenapa sih kita harus penuhi asupan vitamin-vitamin itu? Ya salah satunya juga untuk membangun daya tahan tubuh yang cukup baik. Jadi ada sinergi dari jenis-jenis vitamin itu sendiri untuk bisa bekerja mencapai efek yang optimal. Jadi nggak bisa cuma A doang misalnya, C doang. Jadi dan itu bukan berarti jadi minum semua vitamin, nggak begitu. Jadi makanya kenapa selalu disebut makanan yang seimbang gizi. Jadi semua komplit didapat dari mana-mana saja. Kemudian aktivitas outdoor, paparan sinar matahari untuk bantu aktivasi supaya vitamin D kita bisa berfungsi baik di tubuh kita untuk membuat imun kita naik. Nah, seperti itu. Jadi tidak terbentuk hanya dalam 1-2 hari atau ketika sakit saja, habis itu udah enggak gitu. Jadi memang sudah jadi kebiasaan. Jadi hidup sehat itu dimulai dari kecil, bukan saat nanti sudah dewasa. Ya, hidup sehat dan makanan apapun yang sehat itu harus dikonsumsi ya, Dok ya. Jadi tidak ada makanan spesifik yang memang untuk ini semuanya harus dimakan, tapi dengan porsi yang cukup. Jangan berlebihan juga. Jadi tidak ada ya yang mahal pasti bagus, tidak seperti itu. Ya. Semuanya saya percaya itu, kalau yang mahal belum tentu pasti bagus. Yang penting mau makan dulu. Ya, Oke. Dok, lanjut kita dok. Tadi kan dokter sempat ngobrol, kita sempat ngebahas terkait dengan operasi. Nah, misalnya sudah dioperasi nih dok, dedeknya sudah dioperasi, kan pada pertumbuhannya, apakah itu akan muncul lagi, bisa muncul lagi atau tidak? Oke, jadi ada istilah bisa terjadi rekarensi lagi ya. Pada bukan langsung saat itu, biasanya nanti udah usia dewasa, mungkin ya kadang-kadang ada kekuatan dari ototnya itu yang mulai melemah kembali, jadi perlu untuk dilakukan reposisi kembali, ada, tapi tidak semua seperti itu. Berdasarkan pengalaman saat ini yang sudah dikoreksi dan sudah lewat dari 1 tahun, 2 tahun dan beranjak dewasa, selama ini sih belum terjadi rekarensi. Tapi kalau contoh kasus ptosis, bisa saja dia turun lagi. Karena kenapa? Karena efek gravitasi ya. Kelopak mata kita kan di atas ini kan sangat dipengaruhi dengan gravitasi. Jadi bisa lebih turun. Itu sebabnya kadang-kadang kita kalau melakukan koreksi untuk kelopak mata atas itu dibikin agak sedikit over. Karena kan ada efek gravitasi yang nanti bisa lebih turun lagi. Nah, kalau nanti dia turun, tapi kalau turunnya sih nggak masalah, tidak menutupi visual aksis, itu tidak perlu di repair. Tapi kalau turunnya itu sampai menutupi lagi, nah itu perlu dikoreksi, dan itu biasa terjadi seperti itu gitu. Tapi tidak selalu. Jadi dan perlu diingat tujuannya itu bukan kosmetik ya. Jadi kadang-kadang ada orang menuntut bahwa harus sama mata sebelahnya, tidak bisa, karena tujuan kita untuk melakukan operasi adalah untuk membuka visual aksis supaya mencegah mata malas, lazy eye, amblyopia istilah medisnya. Tapi kalau tujuan kosmetik tidak akan tercapai gitu. Jadi karena bentuk anatominya saja sudah pasti berbeda antara kanan dan kiri gitu. Oke, nah itu ya. Bunda-bunda atau Bina Family harus perhatikan mulai dari sekarang. Dok, kita bentar lagi nih, nggak kerasa sudah hampir 1 jam kita ngobrol bareng seputar kelainan kelopak mata pada anak. Dok, ada nggak sih dok pesan-pesan yang mau dokter sampaikan untuk Bina Family di rumah untuk memperhatikan si kecil mulai dari sedini mungkin? Boleh dok? Oke. Ya, bunda-bunda untuk Bina Family di rumah, tips dari saya adalah selain memperhatikan tahapan perkembangan penglihatan mata dari bayi, perhatikan juga bentuk dari anatomi bayi-bayi kita. Jadi pengenalan sedini mungkin dan kita aware itu akan menentukan masa depan dari bayi kita nantinya, gitu. Oke, nah itu
menentukan masa depan baby kita. Bagaimana pertumbuhan perkembangan. Kalau kita ngobrolin perkembangan baby kan banyak ya, jadi dari mulai atas kemudian sampai dengan bawah, dan ini fokus di indera penglihatan atau indera mata yang memang penting sekali untuk diperhatikan dan untuk kita cermati pertumbuhannya atau perkembangannya pada baby, karena kalau nggak kita cermati dari sekarang, nanti kalau sudah terlambat nanti nyesel gitu ya. Jadi ada hal-hal yang memang kita harus memperhatikan secara detail. Kemudian kalau ada kelainan atau kalau ada hal yang ganjil, itu langsung bawa langsung ke dokter spesialis mata. Boleh dok disampaikan kembali jadwal dokter spesialis dokter di Netra Klinik Spesialis Mata? Ya, jadwal saya di Netra Klinik Spesialis Mata setiap hari Kamis dan Jumat pukul 14 hingga 16. Oke, nah itu Bina Family. Jangan lupa periksakan si kecil ketika Bina Family melihat ada yang ganjal dengan si kecil pada saat dia melakukan aktivitas sehari-hari. Apalagi baby nggak bisa kita lihat ya. Jadi harus dicek kembali. Kitanya harus aware. Tadi kata Dokter Josia Irma, harus aware untuk menentukan bagaimana pertumbuhan mata si kecil di masa yang akan datang. Oke, terima kasih Dokter Josia Irma, spesialis mata yang sudah membagikan informasinya dan sudah membagikan ilmunya kepada kita, sudah menjawab juga pertanyaan-pertanyaan dari Bina Family. Mohon maaf semuanya, pertanyaannya belum bisa dijawab semua sama Dokter Josia karena keterbatasan waktu kita. Nanti ketemu di Netra Klinik Spesialis Mata atau ketemu di RSI Bina Medica ya dok ya, nanti kita ya. Oke, Dokter Josia terima kasih banyak waktunya. Netra Klinik terima kasih juga sudah join bersama kami di acara live Instagram sore hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat, care with love. Dadah dokter. Terima kasih banyak. Terima kasih.